Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Geriki Saber. Oke, pada video kali ini gue akan melanjutkan mengenai pembahasan light novel Konosuba volume 11. Oke, di part terakhir ini cerita akan berfokus kepada party Kazuma dan quest khusus yang akan dijalaninya. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Pagi itu, Kazuma dikejutkan oleh Megumin yang berteriak-teriak mencari Komeko. Nampaknya Komeko telah kabur dari rumah setelah menggondol beberapa makanan dari mansion Kazuma. Di sini, Kazuma mengatakan bahwa Komeko sangatlah liar karena ia telah melakukan hal tersebut. Mendengar perkataan dari Kazuma, Megumin pun berkata bahwa ia tidak mengingat telah membawa anak liar ke sini. Dia sebenarnya sedang menirukan siapa ya? Mendengar pernyataan dari Megumin, Kazuma pun ingin berkata bahwa Komeko menjadi liar seperti itu bukannya karena kau ya Megumin. Namun, di sini pada akhirnya Kazuma mencoba menenangkan Megumin dan berkata bahwa mungkin Komeko sedang berkeliling di kota Axel ini. Karena memang ia tidak pernah keluar dari desa Iblis Merah. Jadi pastinya kota Axel ini akan membuatnya penasaran. Di sini Megumin juga berusaha mempercayai kata-kata dari Kazuma. Namun tetap saja masih ada keraguan atau rasa khawatir dari hatinya. Walaupun kota Axel ini terbilang aman, tetapi kemungkinan saja di luar sana masih ada orang jahat yang ingin melukai Komeko. Tetapi pada akhirnya, Megumin pun berhenti berpikir negatif dan langsung menyiapkan sarapan untuk mereka semua. Saat sarapan, Aqua bertanya kepada Megumin tentang keberadaan Komeko. Karena sewaktu malam itu, ia kalah bermain catur dengan Komeko. Jadi pada pagi hari ini, ia datang untuk membalas dendam. Mendengar perkataan itu, Kazuma pun heran kenapa Aqua bisa sedekat itu dengan Komeko. Apakah karena mereka memiliki umur mental yang sama? Tetapi di sini, Megumin berkata mungkin saja Komeko sekarang berada di guild. Karena memang para petualang di guild menjanjikan akan memberikan Komeko sebuah kue yang besar kemarin. Jadi, mungkin ia pergi ke sana untuk menagih janji itu. Di sini Kazuma berpikir bahwa mungkin masa depan Komeko pasti akan sangat cerah. Karena di umur yang sekecil itu, ia sudah bisa melakukan sebuah guild yang berisi om-om kasar yang memiliki penyakit lolicon. Di sini Darkness juga menambahkan bahwa sejak kedatangan Komeko ke kota ini, hampir semua quest sulit telah terpecahkan dan mungkin karena memang pengaruh dari penyakit lolicon yang diderita oleh para petualang di kota Axel juga ya. Mendengar hal itu, Megumin pun menjadi khawatir. Karena nampaknya adiknya sekarang akan mulai tumbuh sebagai karakter yang mengerikan jika ia tidak dihentikan. Jadi setelah mereka selesai sarapan, akhirnya party Kazuma pun pergi ke guild untuk memeriksa apakah Komeko ada di sana atau tidak. Setelah party Kazuma tiba di guild, mereka dikejutkan dengan dua sukubus yang sedang menyuapi Komeko di sana. Sukubus itu adalah pelayan dari toko mimpi yang sering Kazuma kunjungi. Merasa heran dengan sikap keibuan yang mereka berikan kepada Komeko, akhirnya Kazuma pun bertanya, kenapa mereka ada di sini dan menyuapi Komeko? Padahal sebuah guild adalah tempat yang berbahaya untuk para sukubus, dan kemungkinan besar mereka akan bisa dibasmi. Menanggapi pertanyaan itu, mereka pun menjawab bahwa gadis muda ini sangat berpotensi untuk menjadi iblis yang sangat kuat. Jadi kami ke sini untuk melayaninya dan mendapatkan hatinya terlebih dahulu, agar nantinya ia bisa menjadi bagian dari kami. Mendengar jawaban aneh itu, namun dilontarkan secara santai dari mereka berdua, membuat Kazuma sangat iri dengan Komeko. Pasalnya, ia juga sangat ingin dilayani oleh dua sukubus. Bahkan Kazuma juga berkata bahwa ia rela menukar status keberuntungannya dengan bakat iblis, agar ia bisa dilayani oleh onesan sukubus itu. Di sini, Aqua sempat memandangi kedua sukubus itu dengan tatapan yang sangat tajam. Ternyata, Aqua sempat melabrak para sukubus itu di toko mimpinya. Setelah ia tahu bahwa banyak dari para petualang laki-laki, termasuk Kazuma, menjadi pelanggan di toko itu. Dan hal itu tentu saja membuat Aqua menjadi musuh para petualang laki-laki di sana. Tidak mau mendapat masalah, akhirnya kedua sukubus itu pun pergi. Karena aura dari Aqua sangat menakuti mereka. Di sini, mereka juga sempat berpamitan kepada Kazuma dan mengatakan bahwa mereka menitipkan salam kepada Vanya. Setelah kepergian mereka,
Megumin pun sempat bertanya apa hubungan Kazuma dengan suku bus itu. Dan dengan cepat Kazuma pun menjawab bahwa mereka adalah kenalan dari kafe yang sering ia kunjungi. Tak lama kemudian, para petualang mulai memberi hormat kepada Megumin dan mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan semua quest yang sulit yang terpapang di guild ini. Yap, saat itu, berkat keberadaan Komeko, para petualang di kota Axel sangat bersemangat untuk menyelesaikan quest sesulit apapun. Bahkan, semua quest yang terpampang di papan pengumuman guild sudah hampir habis terselesaikan dalam 2 hari ini. Saat itu, Komeko langsung berkata bahwa para petualang di sini benar-benar sangat hebat. Dan entah kenapa para petualang pun menjadi malu-malu setelah dipuji oleh Komeko. Dan hal itu berlaku juga kepada Aqua dan Kazuma. Namun di sini, hanya Darkness saja yang tidak dipuji oleh Komeko, dan hal itu membuat Darkness sedikit sedih. Bahkan di sini Darkness sempat mengingat kembali hujatan yang dilemparkan oleh Tuan Putri Tentram kepada dirinya, yaitu Darkness sangatlah tidak berguna. Bahkan siput Adamantine pun lebih bisa berguna daripada Darkness. Mendengar rasa depresi dari Darkness, Kazuma pun langsung menenangkan Darkness dan memberitahunya agar ia tidak menghiraukan perkataan dari monster tanaman itu. Saat itu, Komeko juga mengatakan bahwa Megumin juga tidak kuat. Di sini Megumin pun hampir menangis setelah mendengar perkataan menyakitkan dari adiknya sendiri. Namun, Komeko tidak memperdulikannya dan langsung berjalan menuju Luna. Saat itu, Komeko berkata bahwa ia ingin Luna memberikan sebuah quest yang sulit kepada Megumin, agar kakaknya yang lemah itu bisa menjadi sedikit lebih kuat. Mendengar perkataan bodoh dari adiknya, membuat Megumin menjadi panik, dan berusaha menarik Komeko ke sisi lain dari guild. Namun mata Komeko terus saja memandang dan menatap Luna, dengan penuh harapan. Dan pada akhirnya, Luna pun berkata bahwa quest yang tersisa adalah membunuh katak raksasa. Karena memang daging katak raksasa adalah makanan yang paling laku di sini. Jadi, quest memburu katak tidak akan pernah habis. Mendengar kata daging, mata Komeko pun bersinar, dan tanpa pikir panjang, Komeko langsung mengambil selembaran quest itu. Melihat aksi tidak bertanggung jawab dari adiknya, Megumin pun menasihati Komeko bahwa Komeko mengambil quest ini karena memang ia ingin makan daging katak itu kan. Mana mungkin kekuatanku hanya disetarakan dengan katak. Jadi kita harus mengambil quest yang lebih sulit lagi ya. Di sini, Megumin pun terprovokasi dengan sikap Komeko yang mengambil quest secara sembarangan. Sampai-sampai ia lupa akan resiko mengambil quest yang sulit. Mendengar perkataan dari Megumin, Luna pun berkata bahwa ada satu quest terakhir yang sulit yang masih tersisa. Dan ia harap Megumin bisa menyelesaikan quest itu. Mendengar perkataan itu, Megumin pun merasa tertantang dan mengatakan bahwa aku pasti bisa menyelesaikan quest itu. Karena memang aku adalah Arch Wizard terbaik di kota Axel ini. Para petualang pun menjadi bersorak karena semangat dari Megumin. Bahkan di sini, mereka berkata akan membantu Megumin dalam menyelesaikan quest tersebut. Di sini, mereka pun terus menyoraki Megumin yang sedang mengibaskan jubahnya dengan pose iblis merahnya. Lalu, Luna pun berkata bahwa quest terakhir ini bukanlah mengalahkan satu monster saja, tetapi 2 monster, yaitu Griffon dan Manticore, yang beberapa tahun ini terus bertarung untuk memperebutkan wilayah kekuasaannya. Saat mendengar penjelasan dari Luna tersebut, akhirnya sisi guild pun menjadi hening, dan Megumin terdiam dalam pose hebatnya itu. Griffon dan Manticore adalah makhluk mistik yang telah tinggal di pinggiran kota Axel selama 2 tahun terakhir ini. Banyak rumor yang beredar bahwa Manticore adalah makhluk yang diciptakan oleh seorang penyihir. Namun lawannya Griffon masih belum diketahui asalnya. Menurut pengamatan dari guild, sang Griffon hampir kalah ketika melawan Manticore. Dan hal itu dibuktikan ketika para pengintai guild menemukan Griffon itu, dan ternyata ia sedang dalam kondisi yang sangat parah. Dan tentu saja hal itu membuat guild menjadi khawatir, karena mereka kira kedua makhluk itu akan bertarung mati-matian sampai keduanya tewas. Namun ternyata tidak. Melihat kondisi ini, akhirnya guild memutuskan
untuk membuat pemusnahan secara resmi kedua monster ini. Mereka juga memasang bayaran yang murah di poster kedua monster ini untuk menipu para petualang agar mereka mau mengambil quest itu. Namun tampaknya para petualang sudah mengetahui trik licik dari guild ini. Panir cerita pun berpindah ke Aqua yang sedang bergumam bahwa sepertinya saat party Kazuma masih pemula, mereka telah mempertimbangkan untuk mengambil quest ini karena mereka menganggap quest ini sangat mudah karena bayarannya juga sedikit. Namun Aqua menyadari bahwa sepertinya waktu itu mereka telah berhasil menghindari maut. Tetapi hari ini Aqua yakin mereka dapat menyelesaikan quest ini karena memang hampir seluruh dari petualang di kota Axel ikut membantu mereka untuk menyelesaikan quest ini. Suasana dalam perjalanan itu pun sangat tentram karena para petualang saling mengobrol dan saling bercanda satu sama lain. Di sini Kazuma juga sempat memandangi kota Axel dari bukit yang telah ia lewati. Dan nampaknya Kazuma baru menyadari kota Axel sangatlah indah jika dilihat dari bukit itu. Namun tiba-tiba saja, ia terkejut dengan bayangan makhluk besar yang melintas di atas kepalanya. Ternyata itu adalah bayangan dari Griffon, sang makhluk mistik berbadan singa dan berkepala elang. Para petualang pun menjadi panik, karena memang ukuran dari monster Griffon itu sangatlah besar. Di situasi yang sangat kacau itu, akhirnya Darkness memutuskan untuk menjadi perisai daging dalam melawan Griffon itu, dan dibantu oleh para Arch Wizard lain yang membantu menyerang Griffon itu dengan sihir jarak jauh. Sementara itu, Manticore juga tiba-tiba saja datang dalam pertempuran itu, dan sekali lagi para petualang dibuat panik dengan kedatangan kedua monster itu. Sontak dengan cepat, para petualang pun terbagi jadi dua tim untuk melawan kedua monster mistik itu. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi di sana. Darkness yang memimpin tim pertama untuk melawan monster Griffon itu dibuat kewalahan. Bahkan di sini, Darkness sempat dijepit oleh paruh monster Griffon itu. Dan Aqua mengatakan bahwa peristiwa itu sangat mirip dengan Kaiser Cell yang memakan cacing di pagi hari. Namun bukannya kesakitan dan ketakutan, Darkness malah nampaknya menikmati hal itu. Dan lagi-lagi sifat masokis dari Darkness keluar di saat yang tidak tepat. Di sisi lain, ternyata Manticore yang datang tidaklah satu, tetapi dua. Mereka adalah Manticore suami istri. Makhluk berkepala manusia dan bersayap kelelawar itu berusaha untuk menyerang Megumin, karena memang mereka adalah monster yang sangat cerdas dan mereka tahu bahwa sihir dari Megumin dapat membunuhnya. Di sini sebagian petualang dapat melumpuhkan salah satu dari Manticore itu, dan hal itu membuat Manticore yang satunya menjadi ketakutan dan berusaha untuk menyelamatkannya. Akhirnya, kedua Manticore itu berusaha kabur dengan memanfaatkan amukan dari monster Griffon itu. Dan saat itu, monster Griffon mengamuk dengan sangat gahar dan menyudutkan para petualang. Tetapi dengan rasa panik, Kazuma langsung memanah mata Griffon itu sampai ia buta. Melihat kesempatan itu, Megumin pun langsung mengeluarkan sihir explosionnya untuk menghancurkan Griffon dan kedua Manticore yang berusaha kabur itu. Dan kemenangan pun berada di sisi para petualang. Setelah pertarungan yang menegangkan itu berakhir, mereka semua dengan bangga dan puas kembali untuk melapor ke guild. Di sini, Megumin telah membuktikan bahwa dirinya layak menyandang gelar Arch Wizard terbaik di kota Axel. Setelah berada di guild, Luna pun memberikan selamat kepada mereka semua, dan Luna pun sangat bangga dengan prestasi para petualangnya. Dan di sini, Komepo pun tersenyum melihat prestasi kakaknya itu, dan mengatakan bahwa One-chan sangatlah kuat. Ucapan itu tentu saja membuat Megumin sangat senang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, para iblis merah telah berhasil mengusir pasukan dari Putri Raja Iblis. Jadi, Komeko pun kembali ke desa Iblis Merah dengan sihir teleport dari ibunya yang bernama Yoyoi. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Wah, cukup panjang juga ya pembahasan kali ini. Dan oke deh, segitu dulu mungkin pembahasan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share ya, agar aku lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Dan sampai